Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Pada pagi hari ini kita langsung memasuki materi interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Mari anak-anak kita perhatikan apakah yang dimaksud dengan proses disosiatif. Proses disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan merenggangkan solidaritas di antara anggota. Bentuk proses disosiatif di sini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu adanya persaingan atau kompetisi. Yang kedua sebagai penyalur keinginan individu. Yang ketiga sebagai alat untuk menyaring warga dalam mengerjakan tugas. Yang keempat sebagai cara untuk menilai sesuatu. Mari anak-anak kita lanjut tentang kontravensi. Apa anak-anak yang dimaksud dengan kontravensi? Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau disebut dengan istilah konflik. Di dalam ini ada perwujudannya, antara lain berupa sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terus terang terhadap seseorang atau kelompok. Adapun tingkatan dari kontravensi ada beberapa tingkatan. Di sini yang pertama, kontravensi secara umum yang berupa penolakan, keengganan, atau mengganggu pihak lain. Yang kedua, kontravensi yang biasa berupa celaan atau makian atau sanggahan. Yang ketiga, kontravensi yang bersifat rahasia. Misalnya, berupaya merahasiakan sesuatu atau mempunyai rasa mengingkar janji. Yang keempat, kontravensi yang bersifat taktis, yang berupa misalnya adanya intimidasi, ancaman, provokasi, dan teror. Di dalam tipe-tipe kontravensi, di sini ada beberapa tipe, antara lain kontravensi yang menyangkut generasi, misalnya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Yang kedua, kontravensi yang menyangkut jenis kelamin, contohnya perbedaan pendapat antara golongan pria dan golongan wanita. Yang ketiga, kontravensi yang menyangkut kelompok, misalnya dalam lembaga perwakilan rakyat di negara yang bersifat liberal antara golongan mayoritas dan minoritas. Mari anak-anak kita lanjut, yaitu pertentangan atau konflik. Apa yang dimaksud dengan pertentangan atau konflik anak-anak? Biasanya sering terjadi pada kalian, yang artinya keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai,
bahkan saling melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat melibatkan perorangan atau kelompok. Di dalam konflik ini pasti ada penyebabnya. 1. Perbedaan antar individu, misalnya perbedaan pemikiran, perbedaan pendirian, ideologi, dan kepentingan. 2. Perbedaan kebudayaan. Salah satu contoh, adanya perasaan yang menganggap kebudayaan yang paling unggul dan meremehkan kebudayaan lain dapat memicu adanya pertikaian. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Contohnya, pertentangan antara eksekutif dengan legislatif. Yang keempat, perubahan sosial. Di dalam perubahan sosial di sini bisa mengadakan suatu pergeseran nilai dan norma sosial yang merupakan bentuk perubahan yang banyak dialami di tengah-tengah kelompok atau di tengah-tengah masyarakat. Mari anak-anak perhatikan, di sini kita melanjut tentang hal-hal yang terjadi karena adanya pertentangan. Hal-hal yang terjadi antara pertentangan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu bertambah kuatnya rasa solidaritas di antara sesama anggota kelompok. Yang kedua, hancur atau retaknya kesatuan kelompok. Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian individu. Yang keempat, adanya perubahan kepribadian individu. Kalian pahami materi yang saya berikan ini anak-anak ya. Apabila ada kesulitan atau kurang mengerti, bisa langsung menanya kepada Bu Tuti lewat WA. Setelah pembelajaran ini, kalian melaksanakan atau mengerjakan lembar kerja atau mengerjakan beberapa soal, antara lain yang pertama, beri 4 perbedaan antara persaingan dengan permusuhan. Yang kedua, sebutkan 5 penyebab tumbuhnya persaingan. 3. Sebutkan 3 tipe kontravensi. 4. Sebutkan 4 penyebab terjadinya konflik yang harus kalian kerjakan. Untuk kirimnya jangan sampai terlambat ya anak-anak ya, karena ini untuk kepentingan kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan, salam IPS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.